pemberitaan media tentang penetapan Bapak Firly sebagai tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi dan suap yang sudah diumumkan oleh Polda Metro Jaya pada tanggal 22 November 2023. Pertama, kami atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati proses hukum yang berlangsung di Polda Metro Jaya. Yang kedua, sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat 2 dan ayat 4 Undang-Undang 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam hal pimpinan KPK menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, pimpinan KPK diberhentikan sementara dari jabatannya. Pemberhentian tersebut ditetapkan dengan keputusan Presiden. Yang ketiga, pimpinan KPK secara kolegial tetap solid dan berkomitmen memastikan KPK akan tetap melaksanakan tugas sebagaimana yang dimandatkan oleh Undang-Undang KPK, menuntaskan perkara-perkara tindak pidana korupsi baik di tingkat penyidikan maupun pengembangan hasil persidangan, fakta-fakta persidangan, dan juga KPK juga tetap melaksanakan program pencegahan korupsi. Halo Sobat Forum, bersama saya Michelle Angela, inilah Forum hari ini. Sebelum saya ke beritanya, untuk semua Sobat Forum, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Yuk kita ke beritanya. Berita pertama, kepolisian akhirnya menetapkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Firly Bahuri, sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL. Penetapan tersebut dilakukan setelah gelar perkara Rabu 22 November 2023. Direskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak di Polda Metro Jaya pada Rabu 22 November mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap 91 orang saksi terkait kasus tersebut. Penyidik juga telah menggeledah 2 tempat yang berlokasi di Jalan Kertanegara nomor 46 Jakarta Selatan dan di perumahan Gardenia Villa Galaxy, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Ade menyebut sejumlah barang bukti berhasil diamankan, diantaranya dokumen penukaran falas senilai 7,4 miliar rupiah. Polisi juga menyita pakaian, sepatu, hingga pin yang digunakan SYL saat bertemu Firly di Gor Tangki pada 2 Maret 2022 dan LHKPN atas nama Firly pada periode 2019 sampai 2022. Firly disangkakan dengan pasal 12E atau pasal 12B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor Jungto Pasal 65 KUHP. Berita selanjutnya, Firly telah menjadi tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Penetapan tersangka terhadap Firly dilakukan seusai tim penyidik melakukan gelar perkara pada Rabu 22 November 2023 malam. Menurut tim penyidik, sudah terdapat kecukupan bukti untuk menjerat Jenderal Polisi Purnawirawan Bintang 3 tersebut. Dalam proses penyidikan berjalan, tim penyidik telah memeriksa 91 orang saksi, 7 orang ahli, dan sejumlah bukti juga telah disita. Di antaranya 21 telepon seluler, 17 akun email, 4 flash disk, 2 unit mobil, 3 kartu e-money, 1 kunci mobil Toyota Land Cruiser, dan beberapa bukti lainnya. Terdapat dokumen penukaran valuta asing senilai 7,4 miliar rupiah dalam pecahan dolar Singapura dan Amerika Serikat. Dalam waktu dekat, polisi akan melakukan panggilan terhadap Firly Bahuri untuk diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka.
Penyidik di Treskrimsus Polda Metro Jaya mengenakan pasal 12E atau pasal 12B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor Jungto pasal 65 KUHP. Dalam pasal tersebut diatur tentang ancaman hukuman maksimal berupa pidana penjara seumur hidup. Lalu, bagaimana bunyi pasal 12B UU Tipikor? Selengkapnya ada di www.forumkeadilan.com. Berita terakhir, Polda Metro Jaya resmi menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly melalui kuasa hukumnya Ian Iskandar pada Kamis 23 November 2023 mengaku keberatan dengan penetapan tersangka tersebut. Ian mengatakan penetapan status tersangka terhadap Firly Bahuri terkesan dipaksakan dan alat bukti yang disita oleh penyidik dalam kasus tersebut tidak pernah diperlihatkan. Ian mengatakan ia sudah berkomunikasi dengan Firly sejak penetapan status tersangka Rabu malam. Hasilnya, Firly akan melakukan perlawanan terkait status tersangka tersebut. Demikian berita-berita yang dapat kami rangkum di forum hari ini, Kamis 23 November 2023. Untuk semua sobat forum, jangan lupa untuk terus mengupdate berita-berita kalian dengan cara mengakses di www.forumkeadilan.com. Saya Michelle Angela, pamit undur diri, sampai jumpa and have a nice day. Bye-bye. Dan media tentang penetapan Bapak Firly sebagai tersangka dalam perkara dan uang yang sudah diumumkan oleh Polda Metro Jaya pada tanggal 22 November 2023. Pertama, kami atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati proses hukum yang berlangsung di Polda Metro Jaya. Yang kedua, sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat 2 dan ayat 4 Undang-Undang 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal pimpinan KPK menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, pimpinan KPK diberhentikan sementara dari jabatannya. Pemberhentian tersebut ditetapkan dengan keputusan Presiden. Yang ketiga, pimpinan KPK secara kolegial tetap solid dan berkomitmen memastikan KPK akan tetap melaksanakan tugas sebagaimana yang dimandatkan oleh Undang-Undang KPK.